Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Betfam ya, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, kali ini kita membahas tentang murai batu yang matung, pasang badan saja saat dilombakan. Kita bedah ulik ya untuk permasalahannya apa aja nih tentang burung hanya pasang badan saja. Sebelum masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Murai batu pasang badan teman-teman saat kita lombakan itu banyak sekali hal ya. Salah satunya adalah murai itu belum kondisi, yakni murai ini butuh istirahat. Tapi butuh istirahat juga bukan satu-satunya yang menyebabkan murai batu kita hanya pasang badan. Urusannya tentang metal, gen juga bisa mempengaruhi murai batu kita hanya pasang badan saja saat dilombakan. Murai batu demam panggung atau pertama kali ikut kontestan juga bisa menyebabkan murai batu kita hanya pasang badan. Faktor kebanyakan EF juga bisa menimbulkan murai kita pasang badan. Jadi banyak banget faktor yang menyebabkan murai batu kita hanya pasang badan saja. Kita tidak bisa ketika pasang badan langsung dikasih solusi A, itu tidak bisa. Ketika burung murai batu yang karena mental atau terahnya kurang bagus, biasanya ini digantangkan beberapa kali pun tidak akan ada perubahan. Padahal di rumah murai batu ini untuk rawatan hariannya sudah maksimal, seperti dilakukan pengembunan, penjemuran yang cukup kuat, pengumbaran, dan EF yang benar-benar terjaga. Tapi burung murai batu ini tak kunjung bisa memperlihatkan kemampuannya untuk berkicau saat dilombakan. Nah, jika tipikal burung seperti ini lantas yang sering kita gantangkan tapi tak kunjung bongkar materi hanya pasang-pasang badan, maka burung murai batu ini bisa diindikasikan burung bermental lemah atau kita tidak perlu melanjutkan lagi untuk merawat burung murai batu yang seperti ini. Buat apa kita merawat bolak-balik hanya kondangan saja kalau orientasinya adalah untuk ke lomba. Lantas burung murai batu yang mentalnya ada tapi dia hanya kurang kondisi. Kurang kondisinya ini seperti apa? Kurang kondisi juga dibagi menjadi beberapa bagian seperti murai batu kita yang durasi lombanya terlalu rutin. Ini juga menyebabkan murai batu kita kurang negen vektornya hilang atau vektornya menurun. Pada dasarnya murai batu juga butuh istirahat, butuh dikondisikan. Nah, untuk burung murai batu yang kurang kondisi ini biasa ciri-cirinya adalah burung murai batu ini terbiasa prestasi atau masuk nominasi taruhlah. Dan ini juga sering dilombakan. Lantas kenapa sekarang burung murai batunya tiba-tiba kok ada perubahan? Itu satu, itu ciri untuk kita menyelesaikan masalah yang burung murai batu kita memang belum kondisi. Nah, di rumah juga burung murai batu kita ternyata ada perawatan yang salah. Contohnya murai batu kita dibiarkan saut-sautan dengan murai batu tetangga atau murai batu lain. Hingga kok tenaga murai batu kita terkuras habis. Ini juga bisa menjadi salah satu sebab alasan murai batu kita kurang kondisi. Belum saat di area pedok bongkar di bawah mengeluarkan banyak materi, lantas ketika digantang hanya bengong saja atau pasang badan. Nah, ini adalah yang kedua. Jadi untuk semua permasalahan, tolong selesaikan berdasarkan permasalahannya. Jangan sampai kita menyelesaikan masalah A, tapi dengan solusi B itu tidak akan nyambung ya. Tidak akan nyambung. Lantas apalagi? Ada kelebihan EF. Kelebihan EF ini juga bisa menyebabkan murai batu kita hanya pasang badan saja. Contohnya seperti ini. Burung murai batu untuk rawatan harian sudah kita tinggikan, apalagi ketika menjelang lomba. Menjelang H-1, H-2 biasanya untuk para perawat sudah menaikkan jangkriknya ke level yang lebih tinggi lagi. Contoh, untuk harian biasa dia menggunakan jangkrik 55, tapi menjelang lomba dia sudah menaikkan ke 99 atau 10-10 plus dikasih kroto juga. Nah,
Untuk burung murai batu yang sudah di-set atas ini dengan tekanan tinggi lantas di lomba ya, di area lomba sebelum sesi 1, 2, teman-teman masih menyetutnya dengan harapan murai batunya nanti bisa neken ya, neken-neken lawan sampai ke bengok-bengok sampai keluar-keluar saat digantang. Tapi kenyataannya burungnya hanya cenderung diam dan ngukluk, hanya pasang badan saja. Nah, ini bisa menjadi salah satu permasalahan juga teman-teman. Nah, kalau kita memberikan EF-nya terlalu dekat seperti kroto contohnya atau ulet Hongkong, ini terkadang bisa menyebabkan burung murai batu kita mangap, burung murai batu kita menggosok-gosokkan paruhnya ke dalam tangkringan. Hal-hal seperti ini pun bisa berdampak negatif kepada burung murai batu kita. Meskipun niatan kita bagus pada burung meripatu kita agar tetap konsisten juara atau neken lawan. Mau bongkar materi, mau mengeluarkan isian dengan tekanan-tekanan yang aduhai. Nah, terus apalagi? Dan masih banyak lagi penyebabnya kenapa burung murai batu kita itu tidak mau bongkar isian. Jadi kita tidak harus belajar emosi birahi saja yang tidak akan ada ujungnya teman-teman ya. Emosi birahi adalah ilmu tingkat tinggi menurut saya ya. Karena untuk memahami emosi dan birahi tidak cukup hanya dengan ciri-ciri fisiknya saja seperti itu. Sebelum kita masuk ke pembahasan emosi birahi, sebaiknya kita rawat rutin dulu burung murai batu kita. Kita rawat secara konsisten. Dengan sendirinya kita akan mencoba memahami emosi birahi tadi. Kita akan paham emosi birahi itu setelah kita mengenal karakter burung murai batu. Tanpa mengenal karakter burung murai batu, kita susah untuk membedakan mana emosi, mana birahi. Banyak yang tertipu antara emosi dan birahi. Mana menaikkan birahi, mana menurunkan emosi. Ya, teman-teman melakukan itu. Saya rasa yang teman-teman perlakukan adalah rawat burung murai batu teman-teman sebaik-baiknya. Kondisikan dalam artian istirahatkan ya sebaik-baiknya juga. Jadi untuk mengatasi murai batu yang pasang badan, teman-teman bisa mengistirahatkan sebulan penuh. Dipastikan murai batu teman-teman adalah murai yang memiliki terah atau gen yang bagus. Rawat dengan konsisten, jangan ada jeda sekalipun. Terus untuk pengumbaran, pengembunan itu relatif sesuai kebutuhan murai batu teman-teman saja. Tidak perlu mencontoh orang lain, tidak perlu meniru orang lain karena murai batu teman-teman dengan murai batu orang lain itu murainya berbeda. Jadi rawatannya tentu berbeda. Kekuatan fisiknya juga pasti berbeda, ya. Rawat dengan hati, ya, rawat dengan suka duka. Jadi teman-teman sekarang berikan dulu ke murai batu apa yang dia inginkan. Niscaya murai batu tadi akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan teman-teman, yakni prestasi, prestasi, dan prestasi. Cukup sampai di sini ya teman-teman, kita masuk ke penutup sebentar lagi. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe, di-share jika ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih, kita masuk ke bagian penutup terlebih dahulu. Bye-bye. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.